lagi bersama kita di Student Corner bersama saya Stephanie Safira yang menjadi host pada hari ini dengan partner saya. Nama saya Queen Geisha sebagai partnernya Kak Stephanie untuk menjadi host hari ini. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua, tapi kita bareng Bapak dosen dan kakak dari Uniba nih. Kalau bisa boleh perkenalan dulu? Di sini. Langsung. Halo, saya Nirma Ladi Ramadhani dari Fakultas Sastra Inggris dari Universitas Uniba. Bapaknya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Pak Ben, ya, dari Fakultas Ilmu Budaya, ya, Prodi Sastra Inggris. Salam kenal ya Bapak dan kakaknya. Oke Pak, jadi Prodi Sastra Inggris itu kira-kira mengajarkan apa aja ya Pak? Selain mungkin kalau di sekolah kan grammar, verb, and many more, itu seperti apa ya Pak? Baik, sesungguhnya program studi sastra Inggris itu lebih mengedepankan bidang ilmu yang mana ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk bekerja. Salah satunya tentunya bidang translation. Ya, translation itu adalah penerjemahan semua dokumen, ya kan, termasuk interpreter. Apakah itu ada mata kuliahnya di sana terkait dengan ini? Iya, mata kuliah untuk translation itu sangat banyak. Ada meliputi kurang lebih 5 sampai 6 mata kuliah yang lebih daripada 12 SKS. Sehingga itu menjadi hal yang sangat diminati masuk di sana. Kan mengingat translator itu kan seorang translator mahal biayanya. Untuk terjemahkan dokumen saja, untuk satu halaman saja itu 265.000. Dan itu bukan sastra yang menetapkan, tapi itu negara yang menetapkan. Sehingga banyak orang menjadi interpreter ataupun menjadi translator. Ya kan? Demikian juga public speaking. Ingat, public speaking itu kan ada mata kuliahnya di sastra itu. Ada mata kuliahnya Pak untuk Ya, public speaking. public speaking. Jadi tidak heran kalau public speaker itu adalah menjadi pekerjaan yang diminati juga, karena ingat ya, bahwa public speaker itu di mahal bayarannya kan. Sekali tampil aja 30 menit bayarannya bisa 500.000, bisa 1 juta, bisa 5 juta, ya bisa bahkan lebih kan. Nah itu. Selain itu journalism itu kita juga ada mata kuliah itu, sehingga orang-orang yang sudah lulus dari sastra itu siap menjadi jurnalis, jadi wartawan. Bukankah itu jadi pekerjaan juga? Begitupun yang lain seperti public relation. Kita ada public relation mata kuliahnya, sehingga kita orang-orang yang mau bekerja di perusahaan tidak canggung untuk bekerja di bidang itu, ya kan? Tentunya banyaklah yang anak-anak kita itu menjadi guru, dosen sekaligus menjadi, karena jago bahasa Inggris, karena memang untuk SKS bahasa Inggris itu linguistik khususnya itu kurang lebih 45% dari keseluruhan. Jadi media dalam kelas itu adalah disampaikan dalam bahasa Inggris, sehingga orang-orang yang di sana itu harus terlibat berbahasa Inggris, gitu kan. Jadi yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris ya harus memahami bahasanya. Jadi kelas sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya, benar sekali. Ya, berbahasa Inggris di kelas, sehingga kalau dia masih kurang bahasa Inggrisnya, mau tidak mau dia harus belajar gitu di tempat lain. banyak kamus, banyak tempat lain. Apalagi zaman Sekarang zaman teknologi kan. Iya, benar Dengan banget tuh, YouTube Kak. tuh bisa mau belajar bahasa Inggris yang Kayak nonton film, Iya, dengerin musik juga bisa belajar. Kalau kakaknya, apa alasan kakak buat masuk di jurusan Fakultas Sastra Inggris? Dulu tuh sebenarnya saya tuh nggak masuk di sini, sebenarnya nggak masuk di sastra. Tapi karena dulu tuh mungkin nggak apa-apa kali ya dicoba untuk masuk di sastra. Ternyata asik kok untuk mengenal yang namanya budaya, untuk mengenal yang namanya bahasa, untuk mengenalkan kalau di kayak kita tahu tuh kayak mana tuh menempatin kata yang benar tuh, untuk kayak di mana penempatan ide yang benar atau grammar yang benar tuh gimana, apa aja sih kata-kata dalam bahasa Inggris itu kan banyak tuh.
Jadi tertarik sih. Baru kan arah ke depannya juga jelas tuh kan. Bisa jadi jurnalis, bisa jadi dosen, bisa jadi guru juga, Translator jadi juga translator bisa. Jadi bisa lah mencakup untuk semuanya, dan mungkin perusahaan-perusahaan besar juga bisa dapat kalian gitu kan. Iya. Kayaknya di jurusan sastra tuh ada juga lulusan-lulusan yang masuk di perusahaan-perusahaan besar. Karena peluang kerjanya lebih besar. Bedanya lebih ya. Apalagi soal bahasa kan. Iya. Kita sehari-hari menggunakan, apalagi kalau misalnya kita tuh di perusahaan kan mungkin ada tamu dari luar gitu kan Pak. Iya benar. Itu kita kan mau nggak mau pakai bahasa internasional kan bahasa Inggris. Iya, karena bahasa Inggris itu juga salah kalau satu di- bahasa internasional ya Pak. Benar. Betul sekali. Dan yang paling penting ialah bahwa yang masuk di kita itu tidak murni orang yang berduit saja. Ya. Mungkin contohnya Mbak Nirmala ini. Coba ceritakan Mbak Nirmala. Kan gini, saya tuh dulu ikut banyak beasiswa tuh. Kan kalau dari SMA biasanya tuh ada tuh SNBP. Iya, iya. Saya termasuk siswa eligible-nya. Wah, keren banget. Tapi kemarin tuh pas skorsing nilai nggak keterima tuh. Jadi ikut di UTBK. Sempat padahal nggak mau kuliah karena yang nilai kan tinggi tuh. Tapi nggak keterima tuh di mana-mana. Akhirnya ikut banyak beasiswa yang bisa kita pakai untuk masuk di Unila. Ya. Kalau di Uniba itu banyak menerima beasiswa. Jadi biarpun dia swasta, dia masih bisa menerima beasiswa. Jadi untuk anak yang memang benar-benar mau sekolah, itu bisa untuk sekolah. Kayak misalnya contohnya beasiswa KIP. Ada dong pasti kalian disuruh daftar akun KIP kan. Biasanya tuh kalau mau dekat-dekat kelulusan di kelas 12 tuh pasti ada pendaftaran KIP. Nah, Uniba menerima itu. Dan sastra pun di Prodi Sastra di Fakultas Ilmu Budaya ini menyediakan beasiswa KIP. Dan Kak Mala sendiri dapat nggak itu? Dapat. Nah, Dapat, Pak. nah itu. Bukan cuman itu, banyak sih. Kayak misalnya kalau misalnya kalian bisa hafalan, ada namanya beasiswa Tafis. Terus ya kan banyak, ada Kaltim Tuntas, ada Hetiva punya, banyak. Iya, itu. Jadi banyak sekali jalur yang bisa kita Iya, ambil ya. benar. Bisa masuk ke Uniba. Ya. Itu pun nggak hanya satu jurusan aja kan Pak? Jurusan kita itu banyak. Jadi pada sekarang ini sudah ada 15 program studi dari 7 fakultas. Antara lain ya, satu kita dari Fakultas Ilmu Budaya yang prodinya sementara ini adalah Sastra Inggris. Sastra Inggris kan. Terus ada K3, K3, ada manajemen ya Pak, ada manajemen, Arsitektur, ada akuntansi, ya. arsitektur, teknik lingkungan, Ya, fakultas teknik mesin. hukum, teknik mesin, teknik industri, teknik sipil. Nah, itu. Ya, nanti bahkan S2 pun oke. Bisa ilmu hukum di S2, fakultas hukum ya, mau lanjut S2-nya ada. Dan juga fakultas ekonomi menjadi untuk memperoleh gelar MM gitu ya. Itu. Seperti itu. Nah, ini kan Uniba ini sudah lama sekali ya Pak berdiri. Kira-kira yang Bapak atau Kakak tahu ini Uniba telah meraih prestasi apa saja ya Pak? Ya, yang pertama tentunya ditinjau dari rankingnya ya, bahwa karena kan dari 5.000 universitas, ya 5.000 universitas di Indonesia ini, insya Allah boleh dilihat kan kita berada di kisaran ya di bawah 200 rankingnya, itu sebagai sebuah prestasi. Iya, benar. Ya kan? Nah, kita bersaing dengan negeri justru kan. Untuk Kalimantan tentunya kita adalah yang terbesar dilihat dari jumlah mahasiswanya. Nah, gitu ya. Nah, dan tentunya di dalam prestasi-prestasi apakah itu di olahraga, mungkin Bapak nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak mahasiswa kita yang menjuarai tingkat nasional. Khususnya di sastra itu pernah menjadi juara di debat bahasa Inggris se-Kalimantan dan dikirim ke Jakarta. Cuman di Jakarta kita kalah bersaing itu aja kan, kita dapat harapan ya kan. Itu di Inggris di Ke Kalimantan. Oh iya, Kalimantan sudah juara kan, itu zamannya kan. Nah, itu. Uniba itu tuh susah sekali Pak. Itu dia kan di zaman itu kan. Dan insya Allah kita masih memupuk terus itu untuk kedepannya ini, gitu kira-kira ya.
kalau misalnya ini kan Uniba nih swasta ya Pak? Swasta. Itu SPP-nya kira-kira berapa per bulan? Oh Per iya, semester begitu? benar ya. Ya, ya saya pikir dibanding dengan universitas lain, kita sangat terjangkau ya. Karena apa? Apalagi kita akreditasi kita semuanya bagus kan, semuanya B ya kan. Iya. Dimana yang lain itu masih C ya kan. Tapi biaya itu terjangkau, katakanlah masih di kisaran ya untuk per semesternya itu seorang mahasiswa itu ya pembayaran kurang lebih berapa? 2 juta. Ya 2 juta, 3 juta tergantung fakultasnya ya. Betul. Cuman yang dapat KIP ya nggak bayar sama sekali, enak dong ya kan? Saya juga cukup belajar. Juga belajar Ini ya. kan ada syaratnya juga tuh kalau mau ikut beasiswa kayak kalau contohnya KIP. Nilai kalian tuh nggak boleh turun. Harus stay di Harus Ada minimal 9. 3. Kalau Ya. itu kan Tiga. 3 namanya 3, IP-nya 3. IPK-nya ya. Itu harus dipertahankan itu. Gitu. Jadi kalau Ya. tertarik bisa Tapi kalau nggak keep itu di Fakultas Sastra Inggris sendiri per semesternya tuh berapa kalau bukan keep? Oh ya, kurang lebih 4 juta ya. 4 juta, 4 juta, 5 juta Ya. per semesternya itu. Artinya apa yang untuk bayar apa itu? Pertama untuk bayar uang kuliahnya kurang lebih 1 juta berapa? 900 ya. Ya, 1,5. Untuk uang kuliah begitu. Terus selebihnya itu untuk bayar yang namanya KRS. KRS itu kartu rencana studi. Jadi mata kuliah yang direncanakan itu berapa dia ambil tergantung itu harganya, pembayarannya itu sekitar 150 kayak berapa ya sekarang ya, 150 per mata kuliah. Jadi kalau diambil 10 misalnya berarti 1.500.000 per mata kuliah kan, kita belanja KRS ya begitu. Nanti kan kalian rasakan itu kalau udah kuliah ya kan. Ya kan? Jadi 150 misalnya kalau 10 mata kuliah berarti 1.500.000. Nah, itulah tambahan untuk biaya-biayanya. Antara lain gitu. Berarti Di luar 3 juta sampai 4 juta. 3 juta sampai 4 juta. Di luar dari uang pembangunan. Uang pembangunan itu memang ada. kalau uang bangunan itu Pak ya, bangunan, uang aspek itu kan kita bayar di awal ya. Di awal. Kalau itu di awal-awal. Kalau Iya, untuk betul. fakultas, kalau saya kemarin itu kan walaupun beasiswa kan kita dikasih rinciannya biar kita tahu juga. Betul. Oh, sebentar. Biaya sendiri dia biayanya, tapi tak bayar juga. Ya kan? Tapi Uniba masih dengan nilai yang terjangkau kok untuk anak-anak yang beneran pengen untuk kuliah bisa di Uniba. Kalau kakak sendiri sekarang sudah semester berapa? Saya kan baru lulusan tahun kemarin, jadi masih semester tahun ini naik semester 2. Semester 2. Selama kuliah nih kak, apa pengalaman kakak yang menurut kakak selama sejauh ini tuh berkesan banget gitu? Apa ya? Karena kan kehidupan setelah SMA nih katanya orang-orang ini kan kayak Berubah gitu. iya gitu kak. Ini gimana menurut kakak sih? Bedanya sih kalau SMA kan ya, kita mah kalau belajar kayaknya ngumpul tugas. Kayak misalnya kita ngumpul tugas, kita yang dikejar-kejar guru gitu. Jadi walaupun kita nggak ngumpul, guru akan tetap ngasih nilai. Nah kalau di perkuliahan kan enggak. Kalau misalnya kalian nggak ngumpul tugas, Dari tadi. ya kalian nggak ditagih dan kalian nggak Tapi ujungnya entah itu nanti di hasil studi kalian dan kalian harus ngulang lagi, otomatis Diulang lagi. harus. Jadi kalian semester 2 nanti kalian harus ngambil 2 kali jadi hitungannya. Jadi kalian harus selesaikan studi yang kemarin. Jadi intinya kalian double gitu kan. Itu sih bedanya. Ini harus dituntaskan ya Pak. Ya. Kalau bapak ini sudah berapa lama jadi dosen? lama sekali ya. Hampir seumur ini. Karena Bapak umur 24 sudah jadi dosen ya. Bapak sekarang sudah 60 tahun. Itu kan? Itu masih sangat Iya, bahkan Bapak ini masih mahasiswa ini, belum lulus S3-nya. Bapak Belum lulus sampai sekarang. Dan insya Allah ya 2 tahun ke depan udah kurang lebih lah, sudah lulus lah. Ya kan? Jadi masih status mahasiswa, semangat tinggi. Untuk mendapatkan gelar S2. batasan umurnya tidak ada batasannya Tidak Pak. ada batasan. Menimba ilmu terus Tidak ada menerus. Benar. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang kan ya. Iya. Baru kan kita juga udah mau jadi
apa kota besar kan, Iya, IKN. kita bakalan butuh anak muda Iya. buat berinovatif lebih lagi. Kayak banyak nanti loh perusahaan besar di sini. Iya, Kita nggak tahu benar. 5-10 tahun ke depan. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, Betul sekali. Harus ngambil orang dari luar ya Pak. Betul. Kan SDM kita ini kan bisa dibilang semakin maju. Kalau misalnya ada anak muda yang bisa kita pakai, kenapa tidak? Benar. Betul sekali. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalnya kan kalau sekolah itu per mata pelajaran itu urut ya. Kalau di dunia perkuliahan tuh mata pelajaran itu urut juga nggak sih Kak jadwalnya? Jadwal gimana tuh? Ada jadwal tersendiri, Iya. kayak Senin belajar ini, Iya, Selasa belajar ini, iya. ada. Gitu. Kalau di fakultas kita apa ya, kita tuh sampai Sabtu kan, karena kita nggak belajar tentang bahasa Inggris doang kok, kita nggak belajar tentang grammar, spoken, kita itu intinya kita belajar vocab, ya kan? Vocab. Kita belajar yang lain juga. Di kan namanya juga Fakultas Ilmu Budaya ya, pasti tentang budaya dong, Iya. tentang banyak bahasa, dan kebetulan ada bahasa Jepang juga. Jadi itu tertata kok, hari Senin pelajarannya apa, jamnya berapa, jam berapa, sampai nanti di hari Sabtu itu kita tertata kok. Nah Kak, itu kan tadi kalau bilang ada jam-jamnya nih. Kalau misalnya nih kita kan ada yang kuliah, ada yang juga nyambi sambil kerja ya Pak. Iya. Nah jadi itu apakah kita bisa ngambil kelas malam atau gimana gitu kalau Oh misalnya iya, bisa ikut? oke, mungkin Mbak bisa jawab ya. Iya. Nah itu terkait dengan ini, untuk yang kerja itu bisa ambil kelas malam. Ada kelas malam terus bisa. Kelas malam mulai jam 5.30, nanti selesainya jam 8 sampai jam 9.30. Paling lama 9. Gitu. Bahkan ke depan akan kami rencanakan itu khusus tuh kantoran itu belajar secara online. Khusus yang kerja ya. Jadi dia hanya duduk manis di kantornya. Gitu Pak. Zoom ya gitu kan. Ke depan itu seperti Iya. itu. Tapi Kelas khusus Iya, gitu kan. mata pelajarannya tetap sama sampai kelas pagi. Sama. Oh, sama. Ya. Cuman ada yang dipadatkan, ada yang dipadatkan tetap terprogram gitu. Nah kalau SMA gini kan ada Instagramnya ya Pak. Kalau misalnya Unima sendiri ada Instagram kan ya? Ada ya. IG sastra Inggris, Ada. IG-nya Uniba sendiri ada. Jangan lupa untuk follow. Nanti Ya, buat ya, teman-teman juga ini yang Gitu. berminat untuk masuk di Uniba, boleh jelaskan nggak sih Pak, letaknya itu ada di mana buat teman-teman yang belum tahu? Iya. Oh, Ada di mana? baik. Ya. Uniba itu betul-betul ada di jantung kota Balikpapan ya, di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Itu adanya di daerah Gunung Bahagia, di seberangan dengan Iwok. Ya kan? Nah, ketika lihat Iwok pasti terlihat Uniba kan. Ya, Iya. itu hanya terlihat berapa meter saja dari Iwok ya. Ya, masuk. Nah, itu jadi masuk dari mana saja boleh, dari ring road oke, dari posisi Iwok bisa ya kan. Itu jadi aksesnya memang sangat mudah. Dari perumahan itu berapa meter itu? Mungkin 300 meter ya, dari 300 perumahan meter. pupuk itu Dari ya. perumahan pupuk masuk. Iya. Kalau kakak sendiri ngekos atau gimana nih? Pulang pergi. Pulang pergi Jauh nggak Kak? Kalau dari tempat tinggal kakak ke Uniba? Kalau mau dipikirin jauh sih jauh ya. Tapi karena senang aja untuk pergi kuliah. Bagus ya. Itu kan saya tinggal di daerah Semaju kan. Oh, di Manggar. Di daerah sini, di daerah Makassar. Oh. Ah, sama dong Jadi jarak, umur, bahkan selama itu tidak ada hambatan ya Pak untuk menuntut Insya ilmu. Allah. Tentunya Pak Ben gitu kan. Iya. Asalkan kalian mau, Iya. kalian Bertekad gitu. benar, bertekad kan untuk apa ya? Kan kadang tuh ada orang bilang kalau cewek nih, biasanya cewek nih ya kan. Iya. Udah nggak usah di mana? Nggak usah sekolah kan toh kalian di rumah juga kan. Nah, sebenarnya itu salah sih kan. Benar. Kita juga bisa. Iya, kita kan juga bisa tuh untuk kerja keras. Jadi Kita bisa jadi independent woman. Iya bener banget tuh Kak. Kalau kakak sendiri setelah lulus ini mau lanjut kerja apa atau gimana? Atau mau lanjut lagi S2? S2, S3 mungkin? Rencananya mau lanjut. Wah, Lihat dulu. Insya Allah. definisi ya. Karena kita ada program dosen
dari mahasiswa kita sendiri maupun dari dosen, karena dosen-dosen yang sudah ada sudah lumayan tua, ya kan? Ya. Jadi mereka-mereka inilah sebagai harapan kita untuk menjadi pengganti dosen. Ya, Seperti itu. Ya, dan disekolahkan itu mereka ini Itu bisa dibiayai, lewat beasiswa juga, Pak? dibiayai beasiswa juga dari luar, biaya oleh yayasan juga, dan untuk S2 itu. Kalau misalnya nih Pak, kita S1 nih di Uniba, tapi S2-nya mau lanjut ke yang lain, kayak misalnya kan banyak tuh yang S1-nya di universitas ini, tapi S2-nya dia di universitas lain gitu. Boleh. Bisa. Uniba bisa menyalurkan itu. Kalian misalnya nih, kalian di Fakultas Budaya ini kan sudah selesai S1 kalian. Kalian mengajukan untuk kayak Uniba bisa membantu mencarikan universitas mana yang kalian mau. Kalian Tapi itu bisa harus sama jurusannya atau beda? bisa beda. Bisa beda. Bisa beda. Ya semua bisa kita pelajari gitu. Iya. Itu minat lah, ya kan, minatnya yang paling minat di bidang apa, ya kan. Usahakan kalau memang jalurnya itu jalur mau jadi dosen, ya harus linear gitu kan. Misalnya dari sastra nanti larinya ke linguistik, gitu, atau pendidikan bahasa Inggris, gitu ya. Oke. Nah ini kita sudah dapat nih Pak pertanyaan dari Nabila Kurnia Ramadan dari 12 MIPA 1. Kapan fakultas kedokterannya diresmikan? Oh, baik. Iya benar. Baik. Ya, Mas Ramadan, terima kasih sudah memperhatikan kita. Ini sekarang ini sudah posisinya 90% ya. 90%. Untuk perizinannya, tinggal satu perizinan yang belum dapat ya. Nah, insya Allah tahun ini belum menerima, tetapi tahun depan di semester ganjil ini kan ke depannya ini kan masih genap toh. Semester ganjil nanti insya Allah kita sudah menerima mahasiswa baru untuk kedokteran. Ya, kenapa? Karena dosen-dosennya semua sudah direkrut. Pasti sudah tinggal diresmikan aja gitu Pak? Ya tinggal diresmikan dan SK turun. Begitu SK turun, udah langsung gong menerima mahasiswa baru. Karena dosen sudah disiapkan semua. Fasilitas-fasilitasnya juga sudah. Fasilitasnya apa lagi? Fakultasnya Ya. kedokteran sudah berdiri Pak ya. Sudah berdiri, sudah ada ruangannya, Gedungnya sudah ada. Ya, insya Allah itu akan terwujud Mas Ramadan. Nah, akan Ya. membuka gerbang baru nih untuk yang niatnya kedokteran. Ya, benar sekali. Ya. Ternyata banyak sekali ya informasi yang bisa kita gali-gali nih dari Ya. Bapak sama Kakak. Ya. Mungkin itu sekaligus menutup podcast kita untuk hari ini. Baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima Waktu untuk kasih. kasih petunjuk. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk wawancara ini. Terima kasih juga Terima buat kasih. teman-teman yang udah nonton video kita kali ini. Saya Stefani Safira dan partner Saya Kumin. mengucapkan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.